Ya, di sebuah akun media sosial platform Threads dengan nama akun Kustadi Edi, ya, dengan caption kebenaran menemukan jalannya pas foto pada formulir calon anggota Silvagama, foto Jokowi muda berbeda dengan yang di ijazah. Maka jelas pas foto yang ada di ijazah adalah foto orang lain karena dia tidak lulus kuliah alias drop out. Lalu dia merantau ke Aceh, kerja di pabrik kertas, bukti otentik tak terbantahkan, viralkan. Oke, teman-teman, kita bisa lihat ya, fotonya seperti ini. Teman-teman bisa lihat dan saya coba zoom buat kita. Ini dia ya. Apakah ini benar? Ya, kalau kita baca surat ini, bisakah dibaca? Ya, ada nama dari Joko Widodo ya. Judul suratnya, oke, pecinta alam Silvagama ya, nama lengkap Joko Widodo, tempat tanggal lahir 21 Juni 1961, Solo, laki-laki, angkatan tahun 80. Oke, jadi itu yang tertera di surat ini. Kemudian di bawahnya ada foto, pas foto ditandatangani oleh Wahyu, mahasiswa pecinta alam Silvagama, pengurus ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Kemudian ditandatangani juga oleh Joko Widodo. Ini tanda tangannya. Apakah iya benar ini tanda tangan Presiden ke-7 kita, Joko Widodo ya. Jadi kalau ini benar, berarti ada perbedaan dengan foto yang ada di ijazah ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, itu captionnya teman-teman. Coba kita kembali kepada komentar netizen. Jauh beda, bagaimana bisa dikatakan benar sedangkan Jokowi waktu kuliah diambil jurusan teknologi perkayuan, sedangkan di UGM sendiri nggak ada teknologi kayu. Jadi kita di UGM mana coba? Oh, yang jelas beda lah. Coba kita lihat foto kita zaman dulu dari SD, SMP, SMA, kuliah itu pasti nggak sama, aneh. Oke, narasi sesat. Wak-wak, bentar lagi Roy Panci masuk penjara. Sudahlah, pasti tidak ada. Hanya berharap hakim bijak dan jujur yang menyatakan agar resmi bagi negara dan diketahui rakyat Indonesia. Oke, jadi itu komentar dari netizen terkait dengan foto yang diunggah ini ya. Baik, teman-teman, bagaimana tanggapan Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut dengan perdebatan Roy Suryo dengan juru bicara atau lebih tepatnya pendukung dari Joko Widodo dalam beberapa kali pertemuan ya, diskusi, melihat orang ini sering tampil di TV, Roy Suryo maupun saya lupa siapa nama orang ini. Oke, kita saksikan terlebih dahulu cuplikan videonya. Misteri yang bisa dibongkar dan saya support di situ. Artinya apa? Itu akan memberikan kepada kita bagaimana keterbukaan informasi publik yang ada, Mas. Oke. Kan Mas Roy mencari sekarang ini adalah yang mau dilihat adalah ijazah yang dimiliki. UGM tidak mungkin memiliki lagi kalau ijazah S1. Kan KPU terkait administrasi pemusnahan itu mereka juga memiliki aturan. Saya kasihan pada Ade Darmawan ini. Lain kali sebelum menjawab, ya saya tahu karena beliau ini menggantikan. Ini bukan main cadangan. Jadi KIP kemarin itu Mas Yasir, itu artinya apa? Menguji bagaimana lembaga-lembaga publik. Kemarin kan ada 5 lembaga publik ya. Ada Polda Metro Jaya, ada KPU Pusat, KPU Daerah Jakarta dan KPU Solo, kemudian satu lagi UGM. Menguji bagaimana pengertian mereka terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Dan konyolnya ya, sebagian besar mereka ternyata tidak memahami isi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Contohnya misalnya UGM ya, saya menyayangkan banget. UGM itu harusnya kan mengerti sebagai saya juga pernah di sana, kemudian juga katanya juara 2 PPID-nya nasional, mengirimkan jawaban kepada pemohon itu pun nggak pakai kop surat. Ya, nggak pakai tanda tangan. Loh, ini gimana gitu loh, katanya juara 2 gitu. Kemudian semua informasi yang diberikan itu ditutupi semua, diplester semua. Sampai kemarin saya candain, diplester Matutina gitu. Makanya Anda bilang bahwa KPU dan juga UGM tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan dalam sidang. Terus Solo mengatakan, Solo informasinya sudah dimusnahkan. Itu pelanggaran Undang-Undang Kearsipan. Jadi masa untuk arsip itu bahkan minimal tuh 5 tahun. Kenapa baru setahun ya fotokopi ijazah itu dan syarat satu katanya sudah dimusnahkan? Lu
lucunya katanya dimusnahkan, tapi ketika kemudian dalam sidang yang lain bisa diberikan atau bisa ditunjukkan. Ini kan berarti ada yang bohong di situ. Oke, ada yang bohong di situ ya. Betul, makanya KIP sekali lagi lanjut terus 2 minggu lagi kita akan mendapatkan jawaban-jawaban. Tetapi kan sudah dijawab oleh pihak KPU kan sesuai dengan peraturan KPU KPU-nya sendiri. Oh nggak salah ya. Itu sudah diatur di dalam kalau dia 1 tahun terus aktif berapa gitu ya. Nah itu kan ada. Jadi gini kan KPU terkait administrasi pemusnahan itu mereka juga memiliki aturan. Jadi terus yang kedua yang pengen saya tanggapi terkait tidak adanya kop surat UGM. Kan yang mengundang KIP ini kan yang diundang itu kan UGM. Persoalan ada pernyataan yang dilakukan dengan kop surat atau tidak. Itu kan yang datang ke situ kan nggak mungkin bukan yang diundang bukan UGM terus yang datang diundang UGM terus yang datang tetangganya UGM karena enggak. Jadi gitu. Kalaupun jadi tetap bahwa tidak akan berpengaruh apa-apa terkait pembuktian ijazah asli atau palsu di dalam persoalan KIP ini sebenarnya. Ini kan data-data informasi yang ingin didapatkan oleh Mas Roy aja kan. Ya monggo silakan gitu loh. Nah kita lihat apakah diserahkan atau tidak nanti di KIP kan. Kan itu persoalannya kan. Nah. Oke, jadi teman-teman, opini mengenai isu pemusnahan dokumen Joko Widodo atau Jokowi di KPU dan UGM merupakan isu yang sensitif dan kompleks ya, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya, sudut pandang transparansi dan akuntabilitas misalnya, pentingnya keterbukaan. Ini yang kita harapkan. Banyak pihak berpendapat bahwa dokumen publik yang berkaitan dengan riwayat pendidikan dan pencalonan seorang presiden seharusnya dijaga dan dapat diakses untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pemusnahan dokumentasi itu harus ada, terutama yang krusial menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan publik. Ya, hak publik untuk tahu isu ini menyentuh hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran mengenai latar belakang pemimpin mereka. Ketidakjelasan dokumen dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan keraguan atau berita bohong, hoax ya. Jadi sudut pandang hukum dan administrasi kearsipan juga kita bisa lihat bahwa lembaga seperti KPU dan UGM memiliki aturan internal dan undang-undang kesiapan kearsipan yang mengatur berapa lama dokumen harus disimpan, retensinya berapa lama sebelum dapat dimusnahkan ya. Jika pemusnahan dilakukan sesuai dengan prosedur dan masa retensi yang berlaku, maka secara administrasi dan hukum hal tersebut sah-sah saja ya. Jadi tapi jika pemusnahan dilakukan sebelum masa retensi berakhir atau melanggar undang-undang kearsipan, maka hal tersebut melanggar aturan dan patut untuk dipertanyakan ya. Barangkali ini yang dilakukan oleh Roy Suryo ya, dan teman-teman Roy Suryo juga meminta supaya ada keterbukaan terhadap pemusnahan ini ya. Lalu jenis dokumen ini penting ya, untuk membedakan jenis dokumen yang dimusnahkan itu apa ya. Dokumen administratif misalnya, administratif rutin mungkin memiliki masa simpan yang lebih pendek ya, tapi dokumen yang memiliki nilai sejarah atau bukti hukum tinggi seperti ijazah asli atau berita acara penting seharusnya memiliki masa retensi yang sangat panjang atau disimpan permanen sebagai arsip statis ya. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang spekulasi dan politik ya, isu sensitivitas politik karena isu ini muncul di tengah kontestasi politik atau saat ada keraguan terhadap dokumen pemusnahan. Teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, kita menarik sekali apa yang kita dengarkan dan apa yang disampaikan kepada kita tadi, bahwasanya ya masih seputaran terkait isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah teman-teman, mari kita lihat langsung ya seperti apa komentar teman-teman kita yang telah memberikan tanggapan dalam sebuah kolom komentar yang ada di bawah ini. Nah di sini dikatakan teman-teman bahwa ya alhamdulillah ya, kirim Roy Suryo dan Dr. Tifa dan juga bersama Dr. Rismon Sianipar untuk membongkar ijazah Jokowi dan Gibran. Semoga pihak Roy Suryo ya diberikan kesehatan selalu ya, dan Jokowi sehat selalu juga, dan semoga berani memperlihatkan ijazahnya di hadapan sidang. Lalu teman-teman dilanjutkan dalam hal ini adalah mengatakan ya,
Roy Suryo mewakili rakyat dan untuk menguji kebenaran secara terbuka soal ijazah asli, sehingga sampai sekarang Jokowi tidak berani menunjukin aslinya. Sebagai pernah jadi kepala negara negeri, kenapa harus takut untuk sesuatu dibanggakan memiliki ijazah dari pihak UGM sebenarnya Nah, teman-teman, masyarakat Indonesia memberikan suatu tantangan kepada pihak atau kepada Pak Jokowi sendiri yang mengatakan padahal Pak Jokowi ini adalah mantan presiden pemimpin atau mantan pemimpin NKRI yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau memang itu tidak ada sesuatu yang janggal dalam dokumen ijazah tersebut, maka dengan berani dan dengan bangga pasti memperlihatkan atau menunjukkan ijazahnya tersebut kepada pihak publik atau kepada masyarakat Indonesia. Nah, ini justru terbalik teman-teman kalau kita melihat bahwa Pak Jokowi juga dulu pernah menyampaikan pernyataannya kepada kita atau saat diwawancarai atau saat dipertanyakan bahwa beliau juga menjawab dia akan datang ke pengadilan jika hal itu dilakukan pemanggilan secara resmi dari pihak pengadilan dan akan membawa ijazah dan memperlihatkan kurang lebih seperti itu. Nah, tapi apa yang terjadi ternyata sudah berkali-kali dilakukan gelar ijazah tersebut, namun Pak Jokowi sendiri tidak pernah membawa ijazah, jadi boro-boro mau perlihatkan ijazah, datang di sidang ijazah tersebut pun tidak pernah, teman-teman. Nah, ini sesuatu kekecewaan bagi masyarakat Indonesia karena Pak Jokowi mengingkari janjinya sendiri, mengingkari perkataannya sendiri, padahal sejak perkataannya itu disampaikan kepada masyarakat Indonesia, maka dari situ juga publik menunggu dengan penuh harapan Pak Jokowi akan memperlihatkan ijazahnya. Lalu kita mendengar informasi selanjutnya bahwa ternyata ijazah tersebut sudah disita Kapolda Metro Jaya. Kalau memang itu berani juga harusnya Kapolda Metro Jaya itu netral, jangan kelihatan sekali melindungi Pak Jokowi. Walaupun memang tetap niatnya melindungi Pak Jokowi, tetapi jangan terlalu kelihatan karena masyarakat bisa menilai dalam hal ini. Nah, jadi sehingga timbullah namanya polemik bagi masyarakat Indonesia, teman-teman, dalam hal itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini dikatakan bahwa kalau memang sudah berbohong, sekali berbohong dan memang terus akan berbohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya, dan begitu rumusnya, dan itu sudah dipraktikkan selama ini. Lalu kita lihat di sini dikatakan bahwa temui orangnya yang jujur, cuma mereka masuk jebakan setan demi jabatan dan uang dan banyak orang-orang yang tadinya orang jujur, orang yang berintegritas baik dan kualitasnya tentu tinggi, dan ketika masuk dalam dan terlibat dalam perkara atau kasus ini, teman-teman, dan semua pada berubah tidak ada yang berkata jujur, tidak ada yang berkata sebenarnya dan kebenaran, dan sehingga karena sudah diatur dengan hukum dan sudah diatur dengan semua apa yang telah diperintahkan oleh pihak Pak Jokowi Nah, kalau kita lihat bahwa kalau pemerintah tidak jujur, seperti berarti pemerintah yang sesungguhnya menghendaki dan mendukung hancurnya republik ini Lalu dikatakan apa yang terjadi ketika hal ini tidak akan diselesaikan dengan baik oleh pihak pemerintah, teman-teman. Bisa saja kemungkinan besar NKRI atau republik ini bisa semakin kacau balau karena tidak ada kebaikan dan tidak ada perbaikan dari pihak pemerintah Masa kasus ini saja tidak bisa diselesaikan sampai bertahun-tahun dan berlarut-larut dan negara lain sudah sibuk untuk melakukan memikirkan kemajuan bangsanya, tetapi negara kita masih sibuk untuk mengurus soal perkara ijazah ini. Lalu kita lihat, teman-teman, di sini dikatakan kenapa pihak KPU Solo juga musnahkan arsip ijazah Jokowi? Apa takut karena gelar doktornya ketahuan jadi insinyur atau seperti apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan masyarakat Indonesia terkait dalam menanggapi hal ini, teman-teman. Nah, di sini mengatakan bahwa Jokowi sudah terpojok kepalsuan ijazahnya semakin terbongkar, dan maka ia akan berusaha selalu untuk menutupi kasus ini dengan rapat-rapat karena ijazahnya takut ketahuan palsu.
Nah, Pak Mul ini sudah hilang kendali sebenarnya ya, sudah sepantasnya diadili harusnya ya atas kebohongan-kebohongan yang memang selama ini sudah disembunyikan ya terhadap masyarakat Indonesia. Ya, cobakan saja kalau memang ini terbukti ijazahnya palsu dan berapa periode beliau menjadi Presiden Republik Indonesia dan dimulai dari Wali Kota Solo ya, berlanjut lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan diteruskan 2 kali periode menjadi Presiden Republik Indonesia, dan itu dengan penuh ya kepalsuan ya. Jadi syarat-syaratnya tidak memenuhi sebenarnya kalau secara aturan perundang-undangan yang berlaku ya sebagai atau pemilihan di KPU, teman-teman. Tapi apa ini sudah terlanjur ya, tetap kalau ini akan terbongkar ya pasti ada konsekuensinya secara hukum juga ya. Ini tetap diberlakukan kepada siapapun. Kalau lembaga negara seperti DPR penegak hukum tidak menjalankan fungsinya dan malah mengkomplot, ya maka media sosial yang jadi opposite semuanya. Nah, jadi ya teman-teman yang aktif dalam media sosial, ya aktivis dalam politisi dalam bermedia, ya silakan kita memberikan tanggapan kita atau pendapat kita masing-masing, teman-teman ya. Lalu dikatakan di sini bahwa dulu waktu wali kota Solo ya doktornya gelarnya doktor ya, doktor, dan setelah jadi gubernur berubah menjadi insinyur. Nah, ini kok bisa ada perubahan gelar dalam hal ini? Dan ini salah satu yang membingungkan masyarakat Indonesia, kenapa bisa terjadi hal seperti itu ya. Nah, dari hal ini masyarakat udah bisa membedakan ya, yang tadinya dari gelar doktor dari kok tiba-tiba menjadi meloncat atau berubah jadi insinyur. Nah, tidak ada sejarahnya seperti itu sebenarnya, tapi ini karena sudah di obok-obok semua atau sudah diperlakukan ya hukum seolah-olah hanya milik mereka ya, tentu dengan berani, dengan yakin ya bahwa mereka bisa melakukan semua. Tapi ya tidak tahu bahwa di balik semua itu adalah pasti suatu waktu kebenaran akan menemukan dirinya sendiri, menemukan jalannya sendiri ya. Nah, kuncinya hanya satu, yaitu ganti semua penegak hukum, mulai dari Kapolri, Ketua MK, dan Ketua KPK, dan Kepala Kejaksaan Agung. Nah, karena itu semua akan berkesinambungan dan saling berkaitan semua dengan pelindung-pelindungnya Pak Jokowi. Nah, jadi teman-teman, ini pernyataan-pernyataan yang memang kita perhatikan dan cukup menarik ya, karena ini terkait isu dugaan ijazah ini tidak ada penyelesaian secara hukum juga sampai saat ini, masih terus diperdebatkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau mau berdiskusi, boleh ya dalam kolom video ini, teman-teman silakan ya, dan kita sampai ketemu di video kita berikutnya nanti. Salam untuk perubahan.